Halo, jumpa lagi dengan saya Tri. Di video kali ini saya akan membahas salah satu yang lagi tren, yaitu jualan di TikTok. Nah, mungkin teman-teman sudah sering melihat orang-orang yang berjualan di TikTok itu orderannya bahkan satu hari bisa sampai miliaran. Tapi kita tidak fokus ke situ ya, tapi tujuan utama kita jualan itu kan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, salah satu cara yang paling mendasar untuk mendapatkan orderan yang banyak itu adalah buka toko atau create akun. Nah, jadi kita buka dulu, kita daftar dulu akunnya, kita buka dulu tokonya, baru kita bisa eksis dan bisa mengikuti alurnya si TikTok tersebut untuk berjualan. Nah, buka toko juga tidak asal buka, tapi ada cara dan triknya. Nah, ada cara dan triknya. Nanti saya akan bahas secara mendetail. Langsung saya bahas nanti di langsung di seller center di Google atau di seller centernya TikTok. Nah, itu nanti kita bahas secara mendetail. Tapi ada yang perlu teman-teman semua siapkan. Nah, sebelum membuka toko, teman-teman harus siapkan data-datanya ya. Yang pertama, teman-teman harus siapkan email. Email ini harus aktif ya. Harus email yang memang bisa kita buka, tidak lupa passwordnya. Terus nomor telepon. Nah, ini penting, nomor telepon ini untuk kode OTP. Baik itu via WhatsApp maupun via SMS. Kalau bisa khusus untuk TikTok ini nomornya yang terhubung dengan WhatsApp. Lalu nama toko. Nah, ini nama toko penting. Nama toko jangan asal-asalan. Kalau teman-teman bingung mencari nama toko, teman-teman bisa cek di video kita tentang buka toko di sebelah. Itu sudah saya jelaskan cara memberi nama toko yang baik dan benar supaya tujuan kita tercapai, tidak asal-asalan. Lalu buku rekening. Nah, buku rekening ini difoto nanti untuk dijadikan data untuk diupload. Nah, setelah itu KTP. Nah, KTP ini juga untuk verifikasinya. Setelah itu teman-teman siapkan minimal satu produk. Nah, minimal satu produk supaya apa? Supaya toko yang teman-teman buat itu segera terverifikasi. Biasanya cepet kok. Kalau TikTok itu nggak nyampe 1 kali 24 jam, biasanya langsung terverifikasi. Nah, bagaimana caranya? Langsung kita praktekkan saja di seller centernya TikTok. Oke, kita langsung masuk ke Google ya. Kita buka Google Chrome atau Firefox atau Safari atau apalah, sama saja, yang jelas kita buka Google dulu. Kita buka Google dulu. Lalu kita ketik TikTok Seller Center. Oke. Setelah muncul TikTok Seller Center, itu kita pakai yang atas juga bisa, yang bawah ini juga bisa, sama saja. Habis itu kita klik. Nah, ini bahasanya kalau nggak bisa bahasa Inggris, diklik bahasa Indonesia. Atau di sini nih ada bahasanya, nanti bahasa Indonesia gitu ya. Nah, ini adalah tampilan TikTok Shop Seller Center. Jadi semua aktivitas TikTok atau aktivitas penjualan di TikTok atau aktivitas jualan di TikTok itu membutuhkan sinkronisasi antara akun TikTok kita dengan akun Seller Center TikTok. Nah, nanti dikonekkan, baru ketika kita membuat video kita bisa ngetak produk. Ketika kita membuat video ada yang tertarik mau beli produk, bisa dibeli, dan nanti kalau terjadi penjualan kita buka seller centernya TikTok. Nah, itu di sini ada yang pertama itu belum punya akun, mendaftar. Kalau sudah punya akun, teman-teman bisa langsung login. Nah, teman-teman bisa langsung login, tapi kalau misal belum punya, teman-teman bisa daftar
daftar dulu. Nah, di sini karena kita baru, jadi saya ajarkan untuk daftarnya. Nah, pertama-tama kita klik daftar. Nah, di sini kita klik daftar, ada banyak menu, ada banyak yang perlu diisi, tapi saran saya supaya tidak miss data, itu lebih baik daftar seller centernya TikTok itu menggunakan akun TikTok. Menggunakan akun TikTok, jadi nanti langsung disinkronkan, scan QR atau scan barcode. Nah, nanti saya ajarkan dari hulu sampai hilirnya. Ya, saya berharap teman-teman sudah punya akun TikTok ya. Kalau belum punya akun TikTok, teman-teman bisa buat daftar, download aplikasi TikToknya, terus daftar, bisa menggunakan email atau sosial media, Facebook, atau nomor telepon. Mudah kok cara daftarnya. Mungkin kalau misal teman-teman belum punya, bisa daftar dulu, pastikan akun TikToknya sudah punya. Nah, nanti baru kita sinkronkan. Oke, terus kita klik daftar dengan akun TikTok. Nah, di sini ada banyak menu juga, login into TikTok. Nah, ini karena kita menggunakan akun TikTok, jadi kita scan QR. Nah, scan QR ini kita harus membuka akun TikTok yang kita punya. Nah, caranya adalah yang pertama kita buka TikTok. Caranya adalah yang pertama kita buka TikTok, lalu kita masuk ke profile. Nah, setelah masuk ke profile itu di pojok kanan atas ada 3 garis. Nah, ini diklik terus ke kode QR saya. Nah, setelah kode QR saya atau kode barcode saya itu di pojok kanan atas itu ada kayak gambar kotak terus ada garis tengahnya, itu diklik lalu di scan. Nah, setelah di scan, nah karena kelamaan jadi sudah expired. Oke, kita ulang. Kalau misal expired kita ulang. Nah, diulang lagi terus di-scan-kan. Oke, setelah di-scan-kan langsung konfirmasi. Nah, setelah konfirmasi nanti kita lihat di komputer itu ada yang namanya authorize TikTok Shop to access your TikTok account. Nah, ini kurang lebih itu mengotoritaskan atau mensinkronkan. Nah, setelah ini kita langsung authorize. Nah, setelah authorize biasanya kita siapkan datanya. Nah, data-data yang disiapkan itu nanti kita input karena di sini membutuhkan 1 KTP atau paspor, lalu fotonya, setelah itu nomor teleponnya, terus nanti ada verifikasinya. Nah, pertama-tama unggah dokumen preferensi toko Anda, buat toko Anda sekarang juga. Nah, ini kita korporasi atau bisnis perorangan. Kalau kita bisnis perorangan ya kita klik bisnis perorangan. Kalau kita korporasi, perusahaan, nanti syarat-syaratnya berbeda ya, unggah dokumen, nomor induk berusaha dan lain sebagainya. Kalau teman-teman belum punya berarti bisnis perorangan saja gitu loh. Nah, klik bisnis perorangan, baru ketik namanya, nama tokonya. Nama tokonya bisa sama dengan nama akun TikToknya. Kalau mau bisnis, akun TikToknya ya kalau bisa namanya sesuaikan. Misal punya tokonya Berkah Jaya Mandiri, ya nanti Berkah Jaya Mandiri. Karena namanya saya toko ini spray bed cover Edelweiss. Nah, begini, terus habis itu
siapkan data KTP-nya. Nah, setelah itu kita unggah KTP-nya. Kita cari dulu datanya. Setelah dapat datanya, lalu kita upload. Nah, pastikan di foto ya, di foto yang jelas. Terus nanti otomatis akan muncul data-datanya. Nah, ini saya sensor ya, data-datanya saya sensor supaya aman. Nah, nanti nick-nya saya sensor, terus namanya saya sensor, tanggal lahirnya saya sensor. Terus nomor telepon. Nah, nomor telepon ini pastikan nomor telepon yang belum pernah terdaftar dan nomor telepon yang aktif. Karena apa? Memerlukan kode verifikasi. Nah, ini. Nah, setelah itu kirim kode verifikasi. Nah, kita cek nomor teleponnya, ada kode verifikasi atau tidak. Nah, kalau misal sampai dengan detikannya tadi habis belum ada kode verifikasi yang masuk, berarti kita kirim ulang atau pastikan ada pulsanya ya, Nah, ini kita kirim ulang sambil kita tunggu. Nah, biasanya memang rada lama ya kode verifikasi itu, kadang ada yang cepat, ada yang lama. Jadi tergantung sistemnya bisa cepat atau enggak. Nah, kalau misal belum, kita kirim lagi. Kok enggak masuk ya? Kita kirim ulang sampai kodenya dapat. Oke, kalau sudah masuk baru disimpan. Nah, ini kalau sudah berarti nanti konfirmasi informasi berikut. Bisnis perorangan. Namanya saya sensor, nomor KTP saya sensor, terus saya konfirmasi. Nah, dokumen Anda berhasil dikirim. Nah, ini adalah tampilan dari Seller Center TikTok Shop. Nah, nantinya apa yang dilakukan setelah tokonya jadi atau seller centernya sudah terdaftar? Itu pertama, ini kan siapkan toko Anda sedang berlangsung lagi diverifikasi dokumen. Nah, nanti langsung kita ke keuangan, ke akun, ke akun, terus profil penjual. Nah, di profil penjual ini kita verifikasi keamanannya, atur kata sandi dulu. Oke, harus atur kata sandi dulu. Jadi kata sandi untuk Kata sandi untuk keamanan. Nah, itu supaya nanti kalau login enak. Oke, kita cek lagi ada yang masuk enggak kodenya. Oke, ada yang masuknya melalui WhatsApp, ada yang masuknya melalui nomor telepon. Nah, ini yang jadi salah satu mungkin kendala ya kalau nomor teleponnya nggak ada WhatsApp-nya. Kebetulan nomor telepon yang saya pakai itu ada WhatsApp-nya dan ada aktif. Nah, jadi kalau yang kata sandi ini dia menggunakan OTP dari SMS. Kalau yang tadi di awal OTP-nya dari WhatsApp. Nah, terus kita buat kata sandinya. Kata sandi ini tergantung teman-teman ya. Nah, tergantung teman-teman. Jadi yang penting bisa diingat. Kalau bisa kombinasi simbol, huruf, dan angka yang biasa teman-teman pakai. Nah, setelah kata sandi sudah dibuat, kita verifikasi 2 langkah. Kita verifikasi 2 langkah supaya akun kita lebih aman. Kalau tidak kita verifikasi 2 langkah, nanti akun kita tidak aman. Nah, kalau verifikasi 2 langkah masuknya di WA. Nah, jadi ini beda-beda ini. Ada yang dari WA, ada yang
dari SMS, ya diikuti aja lah. Nah setelah itu nomor ponsel sudah, terus nanti kalau mau verifikasi email tinggal diklik, nanti emailnya yang terdaftar apa, dibuka nanti dikonfirmasi. Terus habis itu informasi penjual, kalau mau dikasih logo bisa, terus informasi bisnisnya, sedang ditinjau informasi pajaknya, lengkapi informasi pajak, harap lengkapi atau perbarui informasi Anda dengan tampilan faktur guna mematuhi aturan perpajakan. Anda akan mendapat faktur bulanan untuk pembayaran yang Anda lakukan kepada TikTok Shop. Nah, ini bisa dilengkapi, bisa tidak. Terus merek, kalau punya merek bisa tambahkan otoritas merek tapi belum diizinkan. Terus alamat gudang. Nah, ini alamat gudang itu adalah alamat untuk pick up atau retur. Jadi supaya nanti kalau misal ada kurir yang mau pick up itu berdasarkan alamat yang kita tulis. Kalau misal kita salah nulis ya pasti mereka salah pick up kan gitu. Alamat gudang, tambahkan alamat gudang atau toko. Nah, ini alamat kita. Nanti saya sensor juga ini alamatnya. Alamat gudang atau alamat toko. Apa ini? Edelweiss prepaid cover. Nama kontak admin Edelweiss. Nomor teleponnya 88221. Nomor telepon juga dilengkapi, terus nama jalannya. Nah, sudah, terus wilayah Republik Indonesianya daerah istimewa Yogyakarta, kalau kita terus Yogyakarta. Terus Umbul Harjo, Pandean, terus disimpan. Oke. Alamat pengembaliannya itu bisa seperti alamat gudang misal. Oke, tinggal disimpan. Kalau sama ya. Terus nanti mode libur, kalau mau diaktifkan boleh. Kalau misal libur panjang, terus habis itu jangan sampai melakukan pesanan penting. Atur sekarang juga. Pengaturan pesanan bisa diedit sesuai dengan kebutuhan. Nah itu nantinya kalau sudah akun kita terverifikasi, karena ini kan baru mau verifikasi ya, baru proses nih. Nah nanti kalau sudah terverifikasi itu biasanya nanti di sini akan ada isi nomor rekening dan lain sebagainya. Nah, nanti diikutin saja. Nanti biasanya di beranda sini nanti ada informasinya. Nah ini terus kita disuruh upload satu produk. Nah kita upload satu produk untuk akun kita supaya segera terverifikasi. Kayak kalau misal di Lazada, di Shopee juga ada itu. Ada juga harus upload produk supaya tokonya cepat terverifikasi. Kalau nggak diupload biasanya nanti agak lama. Atau bahkan tidak terverifikasi karena kita dianggap cuma daftar tok, nggak punya produk kan gitu. Oke, kita isi. Barang kita, satu barang kita aja ya. Misal ini barang saya, kalau barang teman-teman boleh buat sendiri. Terus masuk kategori. Nah kalau di TikTok itu karena social commerce ya, jadi sebisa mungkin satu kategori teman-teman. Jadi sebisa mungkin satu kategori. Misal teman-teman mau jual spray ya, spray semua nanti dari kontennya, dari produknya. Sebenarnya kalau produknya bisa semua produk masuk, tapi kalau untuk konten kan soalnya
media sosial yang ada e-commerce-nya. Jadi kebanyakan itu penjualan dari video, dari live, nah kayak gitu sih. Makanya sebisa mungkin buat satu kategori untuk videonya nanti apa. Kalaupun misal teman-teman punya barang banyak, nanti bisa diupload di seller centernya. Itu bisa, tapi nanti kan fokusnya kita di satu kategori, misal spray ya, nanti kita bombardir dengan video atau konten tentang spray. Kalau misal live tentang spray, nah nanti kalau misal ada yang nanya produk lain ya baru kita tunjukkan. Nah seperti itu. Terus kita cari kategorinya apa ya? Nah ini durasinya rada panjang ya, tolong diperhatikan supaya tidak salah persepsi. Nah, mana ya perlengkapan kamar mandi, nggak ada. Home organizer, perlengkapan peralatan rumah tangga, kamar tidur, nggak ada ya. Spray. Nah, ketik aja. Kalau kelamaan ini diketik gitu aja. Nah, terus habis itu, karena ini namanya spray, sebisa mungkin kata kuncinya di sini juga ada kalimat tersebut supaya satu kesatuan gitu loh. Spray. Spray, nah kayak gitulah intinya kata kunci. Nah kayak gitu, terus habis itu merek, tidak ada merek misal, atau mereknya apa ya, kalau mau merek kalau misal mau dikasih ya yang penting jangan merek-merek yang yang terkenal, karena rawan besok kalau pas kita lagi lagi tinggi-tingginya orderan tiba-tiba merek tersebut menggugat kan, malah repot. Mending tanpa merek. Oke, setelah itu geometris atau apalah, terserah, bunga-bunga atau apa, tanaman misal. Oke, habis itu tahunnya, tenunnya, kalau nggak ada ya nggak usah, kalau ada ya diisi. Hanya cuci kering, boleh dicuci tangan, hanya boleh cuci mesin, boleh cuci tangan, boleh bebas dicuci. Ukuran spray tinggal kita masukin aja. Hanya satu. Oke, terus lembut, tahan lama, tahan air. Nah itu bahannya katun. Mana katun? Nggak ada. Microfiber. Terus pokoknya sesuaiin aja lah, polyester. Oke, setelah itu terus gambarnya. Nah, terus gambarnya, mana gambar saya ya? Gambarnya setelah itu kita upload, cari gambarnya. Kalau di Shopee, kalau di di TikTok itu sebisa mungkin jangan ada banyak tulisannya. Kalau bisa polos. Kalau teman-teman punya gambar polos, itu jauh lebih efektif daripada gambar-gambar yang non polos. Tapi kalau misal berbackground gini ya nggak apa-apa, aman kok. Latar belakang putih, kalau nggak ada ya nggak usah. Deskripsinya misal spray waterproof, biar nggak panjang ya, biar nggak panjang-panjang, nanti saya edit. Ya intinya di sini nanti teman-teman kasih deskripsi selengkap-lengkapnya. Aktifkan varian, misal nih varian apa spesifik, misal flamingo, terus tambahkan varian baru
Oh ini ukuran ini, misal 90 kali 200 kali 15. Warnanya flamingo. Nah, nanti kalau teman-teman punya banyak tinggal ditambah varian, tambah motif. Nah, seperti itu. Kita harga jualnya berapa? Misal harga jualnya kita di 99.000. Kuantitasnya WP flamingo 90. Beratnya misal 800 gram, tingginya 25. Ini untuk ngisi dimensi produk ini dimensi produk yang sudah di packing ya. Kalau misal barang-barang kecil bisa ditulis antara 25-25 cm atau di bawahnya. Tapi kalau misal produknya gede ya diukur. Masa garansinya nggak usah, opsional, kebijakan garansinya nggak usah. Kalau mau bisa COD tinggal COD, kalau nggak usah. Oke. Setelah itu kalau bisa skornya ini dibuat sampai hijau ya. Nanti kalau misal nggak hijau, biasanya minta dianalisis, minta dibenarkan. Nah ini langsung live, dia sudah live tapi masih dimoderasi, nanti di QC sama tim TikTok sambil QC data-data kita. Biasanya berapa lama ya? Nggak bisa menentukan, kadang 1 hari, kadang 2 hari, kadang 3 hari, ya ditunggu aja. Sebisa mungkin pasti cepet kok. Nah nanti terus dekorasi toko dan lain sebagainya kita bahas di pembahasan lainnya. Tapi perlu teman-teman ketahui juga, di TikTok itu memang banyak sekali seller-seller yang orderannya luar biasa. Tapi tidak sedikit juga yang orderannya nggak ada. Jadi kalau melihat akun-akun yang orderannya banyak, itu jadikan motivasi bahwa mereka saja bisa, masa kita nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajari strategi yang mereka lakukan. Misal nih kita main di kategori spray, cari sebanyak-banyaknya referensi video, produk, upload produknya, terus kalau dia live seperti apa, kalau misal kita nanti mau masuk ke live dan lain sebagainya, itu cari tahu, buat inovasi terus, sampai ketemu bahwa dengan metode tersebut akun kita bisa banyak orderan, kan gitu. Tapi ya itu tergantung kita, karena kadang kita melihat orang lain mudah. Nah makanya saya nggak berani menjanjikan bahwa di TikTok itu bakal banyak orderan. Tapi kita harus optimis. Dengan kita ikhtiar membuat toko, membuat akun, membuat konten, upload produk sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh sistem. Nah insya Allah nanti kedepannya bakal mudah. Ke depan saya akan membahas tentang upload produk, terus nanti saya juga membahas tentang promosi, terus membahas tentang dekorasi, terus membahas tentang keuangan, terus membahas tentang kompas data, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman juga perlu ingat, sekali lagi, di TikTok itu pembayarannya lama. Kalau tidak salah, kalau kebijakannya belum berubah, itu ketika barang kita kirim terus diterima oleh konsumen, itu 7 hari setelah barang itu diterima konfirmasi, uang baru masuk ke akun. Nah, baru bisa kita tarik. Nah, nanti di akun itu kita diwajibkan untuk membuat password untuk tarik uang. Nah, nanti di sini kita akan pelajari laporan keuangannya, cara narik dan lain sebagainya, itu di next video. Nah, begitu. Kalau teman-teman mau gabung di dagangankita.com dengan menjual produk-produk yang kita tawarkan, teman-teman bisa gabung melalui link WhatsApp yang akan kita sematkan di video ini atau di deskripsi nanti kita sematkan. Atau kalau mau kita bahas tentang hal-hal yang mungkin ada di benak teman-teman bisa komentar di kolom komentar
akun kita, nanti sebisa mungkin kita jawab, sebisa mungkin kita diskusikan. Kalau misal teman-teman mau mempelajari tentang tentang jualan di marketplace, teman-teman juga bisa cek video-video kita yang sudah kita buat di minggu-minggu sebelumnya, karena kita insya Allah akan konsisten di setiap hari Jumat kita akan upload video, atau setiap 1 minggu sekali lah minimal. Dan semuanya gratis, bisa teman-teman pelajari, dan kita open diskusi. Kalau mau diskusi, kalau teman-teman ada di Jogja, gudang kita ada di Jogja, itu teman-teman bisa konfirmasi ke admin kita dulu untuk janjian, misal mau diskusi atau untuk janjian misal mau cek barang dan mau gabung, boleh tanya-tanya langsung, datang nggak masalah, nggak usah ragu, nggak usah takut, karena semua gratis. Kita pengen membersamai, kita pengen sukses bersama, kita pengen maju bersama, makanya kita buat gratis, kita buat edukasi. Harapannya teman-teman yang kesulitan mencari edukasi tentang jualan itu bisa paham, bisa mengerti, nggak harus membayar. Tapi kalau teman-teman punya budget, mau ikut workshop sana, workshop sini, boleh, silahkan, monggo. Mungkin begitu cara buka toko di TikTok Shop. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kalimat, kata, atau penyampaian saya yang salah. Jangan lupa like, subscribe akun YouTube kita, dan follow semua akun sosial media kita, dagangankita.com. Begitu dari saya, sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bersama.